Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pekerjaan PR3. Jadi di PR3 ini kita diberikan sebuah dataset, kemudian kita ingin implementasikan CNN dengan task dari dataset tersebut. Sini dataset yang saya pilih adalah dataset COVID vaccine tweets. Jadi data dari Twitter, tweet-tweet yang berhubungan dengan vaksinasi. Di sini kita dapat lihat datanya sendiri. Mengandung kolom username, user location, user description, kapan user dibuat, user created, user followers, user friends, user favorite, user verified, date, text, hashtag, source, and user tweet. Nah, dari dataset ini saya melakukan task yang saya pilih adalah melakukan sentiment analysis terhadap data tweet tersebut. Jadi sentiment analysis itu intinya diberikan sebuah tweet, kita ingin melakukan klasifikasi apakah tweet tersebut merupakan memiliki sentimen positif 1 atau sentimen negatif 0. Nah, untuk kali ini karena data yang dibutuhkan adalah data berupa tweetnya sendiri, jadi kita pilih data teks saja yang dipertahankan untuk input. Jadi kita asumsikan bahwa fitur-fitur lainnya itu tidak berhubungan dengan sebuah sentimen tweet. Kemudian kita lakukan penanganan missing value untuk pre-processing-nya. Secara logika itu sebuah tweet itu nggak mungkin none, karena kan kalau user bikin tweet mesti dia mesti teksnya kan. Tetapi bisa jadi ada data none pada dataset tweet ini karena bisa jadi terdapat kesalahan pada data gathering pada saat waktu data gathering. Oleh karena itu kita perlu cek apakah ada none. Ternyata memang ada data dengan teks yang hasilnya none. Oleh karena itu kita harus pada kali ini saya lakukan dengan cara mendrop baris-baris yang mengandung data teks none. Kemudian kita lakukan pre-processing terhadap data teks. Jadi data teks ini karena tweet ini berbeda dengan teks-teks pada umumnya. Tweet ini kan banyak sekali unsur-unsur yang nggak dari data teks formal. Oleh karena itu kita melakukan pre-processing terlebih dahulu. Di sini saya menemukan beberapa kasus dalam melakukan pre-processing-nya. Yang pertama adalah terdapat karakter-karakter yang tidak bisa karakter-karakter yang seharusnya merupakan karakter simbol, tapi ketika pada dataset tersebut dia kayak ada belum di-encode seperti ini simbol greater than kan biasanya kita pakai kurung yang lebih besar sama dengan itu lebih besar, tapi di data teks tersebut dia belum di-encode menjadi string yang bisa dibaca masih dalam bentuk encoding HTML. Seperti misalkan di sini pakai dan and ampersand greater than. Seperti pada kolom pada baris 110.389. Untuk melakukan encoding-nya kita lakukan dengan menggunakan Beautiful Soup. Di sini kita lihat hasilnya adalah karakter-karakter yang tadi kayak ampersand greater dan itu kita encode hasilnya menjadi lebih besar sama dengan yang ini. Kemudian setelah melakukan encoding ke teks yang bisa dibaca, kita lakukan penanganan mention. Jadi ada unsur pada tweet itu bedanya dengan teks formal. Pada tweet itu ada unsur mention. Mention itu kan bentuknya adalah @username. Dan di sini informasi dari mention itu kan informasinya berupa user yang ingin disampaikan kan. Siapa sih user yang pengen di tag di mention itu. Nah, di sini asumsinya adalah si mention atau username yang di tag yang di mention itu tidak relevan terhadap sentimen. Jadi kayak misalkan ada nge-add siapa itu tidak relevan dengan sentimen apakah dia positif atau negatif.
walaupun pada kenyataannya bisa jadi dia punya sentimen, tapi kali ini diasumsikan bahwa Mansion ini nggak punya sentimen apapun. Jadi kalau karena itu kita akan menghapus mention tersebut. Kita lakukan penghapusan mention dengan menggunakan regex. Jadi mention itu kan misalnya mention diikuti dengan username, dan username itu pada Twitter itu hanya boleh sebuah karakter alfabet, angka, dan underscore. Sehingga regexnya harus meliputi diikuti dengan karakter angka, huruf atau underscore. Kemudian di sini kita akan menghapus. Kemudian setelah itu pada tweet itu kita selain ada mention juga ada informasi berupa kayak HTTP, dan HTTP itu nggak mesti tentang link URL sih, kayak link situs lain, tapi bisa juga dengan kayak foto ya. Foto juga kalau kita misalkan submit foto di Twitter itu masuknya nanti Twitter akan prosesnya dengan HTTP. Jadi kayak ngasih link URL fotonya itu di mana itu. Nah, oleh karena itu kita akan menghapus, dan informasi HTTP ini kan nggak ada kita nggak bisa melihat apakah linknya ini punya sentimen negatif atau positif. Jadi kayak kita asumsikan link URL ini nggak punya informasi apapun terhadap sentimen analisis kita. Karena itu sama dengan mention, kita juga bakal menghapus link URL. Kita hapus link URL-nya dengan menggunakan regex URL. Namun setelah dilakukan pre-processing itu dengan regex itu ternyata ada kekurangannya, yaitu ternyata ada kemungkinan ada sebuah link yang pada kenyataannya itu dia nggak kayak http:// gitu, tapi ada karakter lainnya. Kayak intinya pas data getternya mungkin ada kesalahan, sehingga tidak terfilter oleh regex HTTP itu. Kemudian yang keempat, selain informasi encoding, mention, URL, informasi yang unik yang cuma ada di Twitter, itu namanya hashtag. Jadi kayak tagar topik. Dan di sini kita lihat hashtag ini lebih mungkin punya informasi terhadap informasi yang mempengaruhi sentimen kita. Misalkan sini contohnya di yang row pertama, row ke-0, my mom got the COVID vaccine. Di sini contoh tweetnya tuh COVID vaksinnya itu bisanya ada user yang bisa nulis COVID vaccine dalam teks biasa, ada juga yang kayak pengen tulis dalam hashtag COVID vaccine. Jadi kayak, dan kita lihat kan kalau contohnya itu mempengaruhi kan, kayak penting nih COVID vaccine untuk dianalisis apakah dia pengaruh terhadap sentimennya. Oleh karena itu kita masih pertahankan informasi hashtag ini, tapi yang kita perlu membuang karakter hashtagnya. Oleh karena itu regex-nya sendiri kita cukup membuang karakter hashtagnya aja. Nah, kemudian setelah melakukan pre-processing, sebenarnya data kita sudah dianggap kayak udah bisa bikin model dan macam-macamnya. Tapi karena ini tuh kan sentimen analisis di mana kita ingin melakukan dan misalnya sentimen analisis itu jatuhnya kategorinya pakai supervised learning. Jadi kita perlu label terlebih dahulu, baru kita bisa terapkan trainingnya. Akan tetapi pada data tersebut itu dia nggak punya target labelnya. Jadi kita perlu melakukan label terhadap data-data tersebut. Akan tetapi karena jumlah barisnya sangat banyak, mungkin tidak mungkin kayak 200.000 ya, 175 176 ribuan baris. Saya rasa sih nggak mungkin untuk melakukan anotasi secara manual.
dari sisi manusia atau sisi manual itu saya rasa belum memungkinkan. Oleh karena itu dalam tugas ini kita manfaatkan sebuah library yang bisa melakukan anotasi dengan menggunakan text block. Kekurangannya dari text block ini bisa jadi anotasinya itu tidak sesuai dengan anotasi manusia, karena jadinya dengan menggunakan text block ini angka-angka metrik akurasi dan sebagainya untuk evaluasi ini dianggapnya membandingkan model kita dengan hasilnya text block dibandingkan menggunakan model kita dengan membandingkan hasil anotasi manusia. Kekurangannya itu sih, tapi untuk memudahkan hasil training, memudahkan training kita gunakan library text block. Dari text block ini sendiri, jadi penggunaan text block itu adalah diberikan input teks, kita lakukan ia akan mengasih polarity dari angka kurang dari 0 sampai 1 gitu. Lebih dari 0 juga. Kemudian di sini saya inginnya sih labelnya cuma 2, negatif atau positif. Jadi nggak ada netral. Jadi di sini diberikan polarity-nya, kita terapkan threshold. Kalau dia lebih besar pada sama dengan 0, kita anggap dia positif. Kita kasih label dia 1 atau positif. Kalau dia kurang, kita kasih label dia 0 atau negatif. Dan sini hasil akhirnya adalah dapat kolom target. Sekarang kita lakukan pembuatan model. Nah, untuk membentuk model sendiri kita pisahkan antara teks dengan targetnya sendiri. Kemudian jadi kita mungkin bisa lebih ke jadi kita ada beberapa approach. Jadi kita dalam pengerjaan tugas ini saya melakukan perbandingan approach. Jadi approach pertama adalah kayak diberikan embedding layer. Kita menerapkan CNN dengan menggunakan embedding layer. Itu approach pertama. Lalu approach kedua adalah menggunakan CNN dengan embedding layer yang di trainingnya pun ketika lakukan proses training CNN-nya. Jadi kayak kita nggak bikin model embedding sendiri, tapi kayak kita kasih langsung ke dari hasil trainingnya. Kalau yang approach pertama itu kita bikin sendiri embeddingnya, lalu kita kayak ibaratnya pre-train lah gitu. Kita terapkan training dari hasil embedding itu, tetapi tidak trainable gitu loh layernya. Nah, kalau yang approach ketiga, kita pakai embedding layer yang kita buat dan di set kita bisa nge-training dari hasil embedding layer tersebut. Ini ada proses bikin embeddingnya sih. Dengan menggunakan Word to Vec dengan size 100 dengan window 2. Kita buat modelnya itu. Okay. Nah, kemudian kita coba kita terapkan, kita buat embedding matrix ya. Kemudian kita lakukan perbandingan nih, kalau misalkan antara ketiga approach itu yang mana lebih baik. Dengan dari dataset tersebut kita coba dengan menggunakan approach pertama di sini, embeddingnya dengan weight-nya sesuai dengan embedding matrix yang sudah dibuat dengan trainable-nya false. Ini kita lihat bahwa dengan approach sekitar 5, kita lihat bahwa hasilnya dia lossnya semakin kecil
dan akurasinya juga semakin besar ketika training. Dan kita lihat bahwa maksimum akurasinya pas validationnya itu di epoch yang kedua, yang pertama ya. Tapi pas tuh training akurasinya paling baik ketika epoch 5. Oke, kita bisa simpan bahwa jawaban yang paling baik ini 0,88 ketika validationnya, tapi trainingnya 0,96. Itu untuk yang menggunakan embedding sendiri. Kemudian approach kedua adalah menggunakan embeddingnya itu dibuat ketika proses training model juga. Nah, di sini kita lihat bahwa hasilnya untuk validation akurasinya dia jauh lebih besar dibandingkan pakai embedding sendiri. Di sini dilihat dia sampai mencapai 0,96 untuk validation akurasi dan bisa mencapai 0,99. Jadi kita lihat bahwa dengan menggunakan embedding sendiri pun ternyata lebih baik ketika embeddingnya dibuat ketika training. Kemudian approach ketiga adalah membuat embedding lalu di-set dengan trainable true. Jadi dari layer itu kita bisa lakukan training. Dan hasil akurasinya untuk validationnya dia baik mencapai 0,95 dan akurasinya dia mencapai 0,99. Tapi masih lebih besar yang sebelumnya sih. Dan dari sini kita lihat bahwa approach yang kedua lebih baik, yaitu ketika embeddingnya dipelajari ketika proses training juga. Kemudian untuk CNN sendiri kita pakai configuration dengan max pooling. Di sini kita pakai embedding sebelumnya. Pertama kita deklarasikan sequential dulu, kemudian kita tambahkan embedding sesuai dengan yang approach kedua tadi. Kemudian kita tambahkan convolution 1D dengan activation value rate 1 dan kernel sebesar 2. Lalu kita tambahkan dengan max pooling. Oke, jadi dalam tadi sekarang kita mau melakukan training itu dengan berbagai macam approach. Di sini seperti yang tadi sudah bisa bilang, kita pakai sequential dengan embedding. Yang approach pertama embedding dengan embedding matrix yang udah dibikin sendiri. Kemudian ditambahkan dengan convolution 1D, max pooling, dan dense layer yaitu dengan activation function value dan sigmoid. Kemudian dilakukan proses fit dengan jumlah epoch 5 batch size 32. Kemudian hasilnya adalah akurasi validationnya sebesar maksimal 0,9536 dengan training yang maksimal 0,96. Itu approach pertama. Kemudian approach kedua dengan CNN model yang sama, tetapi dengan embedding yang berbeda, tanpa embedding matrix yang sudah dideklarasikan duluan. Hasilnya mencapai validation akurasinya mencapai 0,978 dan akurasi trainingnya sampai 0,99 ya. Kemudian untuk model ketiga yang dengan approach menggunakan embedding matrix yang sudah dibuat,
dengan setting trainable true, hasilnya adalah sebesar validation accuracy sebesar 0,9783 dengan training accuracy sebesar 0,9967 maksimal. Sini kita lihat bahwa ternyata memang lebih besar percobaannya kita lebih besar dibanding yaitu yang approach kedua dengan embedding tanpa weight matrix yang udah kita buat. Dari situ kita bisa lihat bahwa approach kedua yang kita pilih, kemudian kita untuk kemudian hasil dari tweet tersebut kita buat modelnya. Di sini kita lihat dengan input 45, kemudian kita buat embedding sesuai dengan approach kedua, lalu tambahkan dengan conversion 1D. Untuk pigram, untuk trigram juga dibikin 1D, program juga dibikin 1D. Bedanya adalah kernel size-nya. Karena bigram ini kan kita lihat dua kata itu, jadi kernel size-nya 2, trigram 3 kata. Di kernel size 3 dengan program 4. Lalu kita dari 1D itu kita tambahkan ke dengan max pooling tersebut. Kemudian dari hasil bikiran trigram dan programnya kita gabungkan, di merge, di konkatenasi. Kemudian dari ini pakai then, kemudian kita terapkan value dari konkatenasi tersebut di drop out juga, lalu kembali dilakukan reset. Dan terakhir diaktifasi dengan sigmoid function. Mungkin sesamanya ini. Kemudian kita dapatkan hasilnya adalah akurasinya validation itu sebesar 0,9772 dan akurasinya, training akurasi sebesar 0,9377. Lalu kita evaluasi terhadap data tweetnya. Jadi akurasinya sebesar 0,9771. Kemudian selain melakukan komparasi dengan akurasinya, kita juga melakukan lihat dari ROC-nya. Di sini kita lihat bahwa hasilnya cukup baik. Sekian dari saya, terima kasih.